Halo, selamat siang anak-anak dimanapun berada. Saya Dewa Nyoman Suardano, SPD, guru kelas 5. Saya mengajar di SD nomor 4 Kuta. Ini IG saya, Dewa Nyoman _Suardana. Dan alamat FB saya, Dewa Nyoman Suardana. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sehat untuk kita semua. Hari ini anak-anak akan sharing dengan saya tentang proses pembelajaran 3, yaitu kecepatan dan debit. Anak-anak semuanya pasti pernah melihat gambar seperti ini ya. Jadi ada mobil pemadam kebakaran sedang memadamkan api. Pernahkah kamu memperhatikan regu pemadam kebakaran di lingkungan sekitarmu atau televisi? Coba kamu amati regu pemadam kebakaran yang sedang bekerja keras untuk memadamkan api. Mereka menyemprotkan air untuk memadamkan kobaran api. Air dari mobil tangki pemadam kebakaran disemprotkan menggunakan selang. Setelah digunakan beberapa waktu, tangki yang semula berisi penuh air lama-kelamaan akan habis. Dapatkah kamu menghitung banyak air yang keluar dari selang penyemprot? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan air dalam tangki mobil pemadam kebakaran? Kasus-kasus seperti di atas berkaitan dengan debit yang akan kita pelajari di bab ini. Next. Nah, berikut adalah isi materi matematika yang akan kita pelajari. Anak-anak, A. Kecepatan, B. Debit. Next, kecepatan. Perhatikan dan amati gambar berikut. Mana yang lebih cepat menurut anak-anak? Satu siswa memakai sepeda, satu lagi seorang orang tua, ibu-ibu mengantarkan anaknya menggunakan sepeda motor. Ya, benar. Jawaban anak-anak, mengendarai motor lebih cepat daripada bersepeda. Kecepatan memengaruhi waktu tempuh. Jadi makin cepat, makin sedikit waktu yang ditempuhnya. Satuan jarak. Nah, ini satuan jarak anak-anak. Bahwa 1 meter itu sama dengan 10 desimeter. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 1000 mm. Terus 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 kilometer sama dengan 100 dekameter. 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Berikutnya, tangga metrik pengukuran panjang. Nah, ini adalah tangga metrik pengukuran panjang. Dari tangga paling atas, kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Setiap turun 1 tingkat, maka dikalikan 10.
Setiap naik 1 tingkat, maka dibagi 10. Satuan kecepatan. Kecepatan diartikan sebagai jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Kamu tentu masih ingat satuan jarak milimeter, sentimeter, meter, begitu seterusnya, dan satuan waktu detik atau second, menit, jam, dan seterusnya. Dari artinya, satuan kecepatan adalah meter per detik. Ada juga kilometer per jam, dan seterusnya. 1 kilometer per jam artinya jarak 1 kilometer ditempuh dalam waktu 1 jam. Demikian juga untuk kecepatan-kecepatan berikut. 2 km per jam artinya 2 km ditempuh dalam waktu 1 jam. 3 km per jam artinya jarak 3 km ditempuh dalam waktu 1 jam. 10 meter per detik artinya jarak 10 meter ditempuh dalam waktu 1 detik, dan seterusnya. Next. Misalnya, kecepatan 36 km per jam dinyatakan ke dalam satuan meter per detik. Perhatikanlah, 36 km sama dengan 36 dikali 1000, karena 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi 36 km sama dengan 36.000 meter. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Dengan demikian, 36 km per jam sama dengan 36.000 meter per 3.600 detik. Sama dengan 10 meter per detik. Menghitung kecepatan. Kecepatan dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Hubungan kecepatan, jarak yang ditempuh, dan waktu tempuh dapat dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh per waktu tempuh. Jarak yang ditempuh sama dengan kecepatan kali waktu tempuh. Waktu tempuh sama dengan jarak yang ditempuh per kecepatan. Next. Contoh, Denny bersepeda motor dengan menempuh jarak di 20 km. Waktu yang diperlukan adalah 20 menit. Berapa kecepatan Denny? Berikut jawabannya. Diketahui jarak yang ditempuh adalah 20 km. Waktu yang diperlukan 20 menit. Kecepatannya adalah sebagai berikut. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Itu rumusnya. Jadi, 20 km per 20 menit sama dengan 1 km per menit. Next. Debit. Pernahkah kamu mendengar istilah debit? Apa maksudnya? Untuk memahami debit, coba simaklah cerita berikut. Sepulang sekolah, Andi merasa haus. Dia mengambil air putih dari dispenser dengan menggunakan gelas. Keran dispenser mengalirkan air putih sebanyak
10 ml per detik. Artinya setelah 1 detik berisi 10 ml. Setelah 2 detik, gelas berisi 20 ml. Setelah 3 detik, gelas berisi 30 ml. Demikian seterusnya. Perhatikan bahwa keran mengalirkan air putih sebanyak 10 ml per detik. Kalimat itu bermakna sama dengan keran mengalirkan air putih dengan debit 10 ml per detik. Besarnya debit ditentukan dengan volume yang mengalir dibagi lama mengalirnya. Berikutnya, satuan volume dan satuan waktu. Satuan volume ditandai dengan pangkat 3 pada tiap satuannya dan dibaca kubik. 1 km kubik sama dengan 1000 hektometer kubik. 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. Satuan liter. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik, sama dengan 1 cc atau centimeter kubik. 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik. Ketahuilah cc itu sama dengan centimeter kubik. Hubungan antar satuan waktu adalah sebagai berikut. 1 menit sama dengan 60 detik, maka 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit, maka 1 menit sama dengan 1/60 jam. menit ya. Kemudian 1 jam sama dengan 3600 detik, maka 1 detik sama dengan 1/3600. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 abad sama dengan 100 tahun. Contoh A. 2 cm kubik sama dengan berapa milimeter kubik? B. 3 meter kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per detik? Berikut jawabannya. A. 2 cm kubik sama dengan berapa milimeter kubik? Sama dengan 2 kali 1000 milimeter kubik, sama dengan 2000 milimeter kubik. B. 3 meter kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per detik? Karena 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik dan 1 menit sama dengan 60 detik, maka diperoleh 3 meter kubik per menit sama dengan 3000 desimeter kubik per 60 detik. Sama dengan 50 desimeter kubik per detik. Berikutnya, debit dan satuannya. Banyaknya air mengalir dari suatu keran air atau pancuran air pada waktu tertentu dapat dihitung dengan menggunakan satuan debit. Debit adalah banyaknya zat cair atau volume yang mengalir setiap satu satuan waktu. Nah, ini gambarnya ya. Air mengalir dari keran mengisi volume ember. Dari definisi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Debit sama dengan volume per waktu. Itu rumusnya. Ya. Contoh volume air pada sebuah drum
adalah 500.000 ml. Air pada drum tersebut dialirkan melalui pipa dengan debit 450 ml per detik. Berapa volume air pada drum yang tersisa setelah 15 menit? Berikut jawabannya. Debit itu sama dengan 450 ml per detik. Waktu sama dengan 15 menit, sama dengan 15 dikali 60 detik, sama dengan 900 detik. Volume air yang keluar selama 900 detik sama dengan 450 ml per detik, sama dengan dikali 900 detik. Saya ulangi, 450 ml per detik dikali 900 detik sama dengan 405.000 ml. Jadi, sisa air pada drum sama dengan 500.000 ml dikurangi 405.000 ml sama dengan 95.000 ml. Next. Ya, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.